Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Selamat Dengan Malam. malam. malam, dengan sukacita pada malam hari ini, Bapak Ibu boleh bersama dengan kami, YPB Pancoran Rahmat. Pada malam hari ini merupakan bagaimana upaya membangun dan memelihara kehidupan iman jemaat dari bidang teologi dan persidangan gerejawi, GPB Pancuran Rahmat. Kami mempunyai program yaitu Bina Iman Jemaat yang akan diselenggarakan secara rutin dimulai pada hari ini, hari Selasa, dan akan rutin di setiap Selasa, setiap minggu akan dilakukan pada jam 7 malam. Dalam pertemuan malam hari ini, kita akan mulai dengan pemaparan materi, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Cindy Cecilia Tumbelaka Farmuster MA tentang persiapan ibadah. Sebelum kita masuk di dalam pemaparan materi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama juga mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Keesaan nomor 15 dengan judul Dengan Gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Hendri Rinihena. Dipersilahkan Bapak untuk memulai kegiatan kita. Kepada Bapak Penatua Hendri Rinihena, dipersilahkan Bapak. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak sedang dalam perjalanan. Kami meminta Bapak Penatua Leginsum Huta Barat, Bapak untuk membuka kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih, Sikaris. Ya, Baik, kita berdoa ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami hari yang baik, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan setiap kegiatan kami, dan malam hari ini Tuhan, kami menyatakan syukur itu untuk boleh kami bersama-sama untuk bina umat jemaat yang akan kami lakukan di melalui Zoom meeting ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Ibu Pendeta Cindy yang akan memimpin jalannya kegiatan ini, biarlah Tuhan juga mau mengurapinya, sehingga apa yang disampaikan ini juga menjadi berkat iman kami untuk menjalankan kehidupan pelayanan kami di sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menerima semua apa yang menjadi tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kami. Makasih Tuhan, Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. baik, terima kasih Bapak Penatua Leginsum Huta Barat.
kita akan mendengarkan materi yang disampaikan kepada Ibu Pendeta sini. Dipersilahkan Ibu. Hmm. Terima kasih, Vikaris, Pak Ban, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama, pembukaannya ada disclaimer dulu, disclaimer. Disclaimernya begini, kenapa program ini diadakan? Karena kita semua tahu soal tata ibadah GPIB. Kita udah lama bergereja di GPIB, hanya dalam pelaksanaannya suka ada keributan-keributan kecil tentang ini boleh nggak sih begini, kenapa begitu. Pengalaman saya baru 1 tahun di Pancoran Rahmat, 1 tahun lebih. Kalau menjelaskannya sepotong-sepotong kayaknya rugi. Jadi lebih baik kita sama-sama membicarakan kembali soal tata ibadah kita berangkat dari prakteknya, lalu nanti akan tergambar juga, ikut serta juga penjelasannya. Itu yang pertama. Kenapa diadakan? Kita mulai dengan tata ibadah karena tata ibadah ini yang paling sering kita lakukan. Kalau di ibadah keluarga gabungan, kita akan bicara soal persembahan. Tapi kalau yang di hari Selasa, kita mulai dengan tata ibadah sampai selesai. Lalu yang kedua, saya mau bilang begini, yang akan saya bawakan ini bukan hal yang baru. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir gini, ganti pendeta, ganti aturan. Bukan, ini aturan ini sudah dari lama. Kebanyakan ini berangkat dari buku putih, Tata Ibadah 2010. Kenapa dari 2010? Karena 2015 itu hanya penambahan. Jadi dasarnya itu sebetulnya di 2010 dan tidak ada perubahan yang terlalu ekstrem. Jadi sebetulnya ini barang lama, bukan ganti pendeta, ganti aturan, bukan. Hanya mungkin selama ini kita memberlakukannya tanpa sempat memahami penjelasannya. Jadi ini bukan barang baru, bukan pendetanya baru, jadi barangnya baru, tapi ini hanya penjelasan dari apa yang sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga, pembinaan ini dibuka untuk semua, tidak hanya presbiter. Kenapa begitu? Khususnya di Pancoran Rahmat, saya perhatikan kalau ibadah keluarga, ibadah unit-unit misioner, petugas ibadahnya, pelayan ibadahnya tidak presbiter. Jadi ini juga melibatkan jemaat. Karena itu ada baiknya kalau pembinaan ini dibuka untuk jemaat. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, toh setiap kita akan dapat giliran untuk menjadi pelayan ibadah. Apapun itu bagiannya, setiap kita nanti akan kena giliran. Karena itu ada baiknya kita bicarakannya bersama-sama, kita dapat gambaran yang sama, lalu dalam pemberlakuannya kita tinggal saling mengingatkan. Hadir juga di antara kita jemaat-jemaat Bapak Ibu dari gereja-gereja GBIB lain. Ada rekan-rekan pendeta yang support juga, teman-temannya Vikaris juga. Saya pesannya gini Bapak Ibu, buat yang dari di luar Pancoran Rahmat, anggaplah ini sebagai tambah-tambah pengetahuan, tapi jangan dipakai berantem ya di gereja masing-masing. Nanti setelah ikut begini, balik ke gereja masing-masing ngomongnya gitu. Itu waktu pembinaan di Pancoran Rahmat, pendeta Cindy ngomongnya gini, kok KMJ kita begini gitu. Enggak, ini cuma sekedar tahu begini, tapi tetap nanti kembali ke jemaat Bapak Ibu. Lagi pula ini kan bukan SMJ toh, ini bukan sidang majelis jemaat. Kita di Pancoran Rahmat juga setelah pembinaan ini bukan berarti langsung mengadakan perubahan, tapi karena ini forumnya bukan sidang majelis jemaat, tapi ini pembinaan, jadi tetap harus ada penyesuaian dan kajian. Untuk sementara itu disclaimer-nya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari gereja lain yang sangat mensupport. Saya ingin meyakinkan kita bahwa GPIB kita nggak sendiri, kita tidak sendiri, tapi kita juga ada gereja-gereja yang bisa bekerja sama di luar dari penataan
yang baku dan kaku. Tidak harus selalu mupel atau sentra, tapi kita bisa kerjasama. Kita mulai pemaparannya, tata ibadah GPIB. Tata ibadahnya kita mulai dari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di tata ibadah hari Minggu, kita awali dengan persiapan ibadah. Nah, di tata ibadah sekarang memang jarang ada gereja yang membagikan tata ibadah dalam bentuk kertas, dalam bentuk katak. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu lihat bentuk cetakannya, ini selalu ada. Di bagian persiapan, kalau di ibadah yang diadakan di gereja, bagian persiapan poinnya ini Bapak Ibu. Saat teduh, penjelasan tata ibadah, latihan lagu, dan kata sambutan keluarga ini kalau di ibadah keluarga. Kalau ibadah keluarga, ibadah pelkat, atau ibadah yang diadakan di rumah. Jadi kalau di ruang ibadah di gereja maupun di keluarga, urutannya sama. Walaupun penjelasan tata ibadah dan latihan lagu itu jarang diadakan di ibadah keluarga, tapi seharusnya ada. Lalu persiapan juga ada di ruang konsistori. Di ruang konsistori ada juga saat teduhnya, walaupun kadang-kadang presbiter yang datang sudah rempong dengan masing-masing punya urusan, tapi sebetulnya ada saat teduh, ada pemeriksaan kesiapan pelayan, doa konsistori, dan salam presbiter. Jadi malam hari ini kita baru bicara soal bagian persiapannya. Selasa depan baru masuk di rumpun menghadap Tuhan. Tapi malam hari ini dibatasi hanya di persiapannya. Oke, jadi persiapannya ada 2, Bapak Ibu. Persiapan dalam ruang ibadah, ini yang dilakukan oleh jemaat, dan persiapan di ruang konsistori. Kita lihat. Mulainya dari penyambutan jemaat. Penyambut jemaat bertanggung jawab menyambut dan membuat jemaat merasa diterima dan terlayani dengan segala keberadaannya. Kalau dalam ibadah hari Minggu biasa, penyambut jemaat itu dari presbiter. Kalau saya waktu itu dari Bandung, mereka sebutnya ini, petugas berapa, P pintu mereka bilang. Pelayan pintu, penyambut jemaat. Tapi dalam acara-acara tertentu, penyambut jemaat itu bisa juga dari pelkat, dari unit-unit misioner. Kalau ulang tahun pelkat, atau mungkin kalau di ibadahnya diadakan di keluarga, bisa juga misalnya dalam rangka ibadah PKP yang diadakan di rumah, lalu ada pengurus PKP yang menyambut jemaat selain tuan rumah. Jadi penyambut jemaat ini bisa siapa aja. Tentunya yang dipersiapkan. Kalau ibadah hari Minggu, biasanya presbiter penatua diaken yang bertugas di penyambutan. Dia bertanggung jawab untuk menyambut dan membuat jemaat merasa diterima. Ini panggilannya. Nah, sebaiknya sampai selesai ibadah, penerima tamu tetap duduk di dekat pintu masuk sebagai tanda kesiapan menyambut jemaat yang terlambat datang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang lebih membutuhkan penyambut jemaat itu adalah jemaat yang terlambat. Kalau jemaat yang datangnya sebelum jam ibadah, mereka masih bisa lihat tempat kosong dan mereka akan bisa ke tempat duduk itu secara mandiri, karena masih ada waktu, masih bisa dilihat dari pintu, yang mana yang kosong, mereka jalan sendiri. Tapi yang paling membutuhkan itu adalah yang terlambat. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kita nggak bisa bilang terlambat itu kalau sudah sampai doa mohon bimbingan Roh Kudus sudah nggak boleh masuk, nggak bisa juga ngomong begitu. Kadang-kadang ada jemaat yang terlambatnya ekstrim. Setelah khotbah, pas doa syafaat, gitu. Kenapa begitu? Apakah mereka malas? Enggak juga. Kadang-kadang ada yang, misalnya gini, mereka salah informasi. Misalnya, mereka taunya di Pancoran Rahmat, misalnya nih ya, dulu jam 10.
Jadi ketika mereka datang jam 9:30 ternyata sudah masuk khotbah gitu. Ada juga yang begitu. Atau mungkin ada jemaat yang melihat informasi tentang gereja kita itu dari online. Dari kan kalau misalnya di Google itu bisa diketik GPIB Pancoran Rahmat, nanti dia ada jam ibadah. Ternyata itu belum update. Nah, biasanya ada jemaat-jemaat yang terlambatnya ekstrim. Justru disitulah petugas penyambut jemaat itu sangat berperan. Itu yang pertama. Supaya mereka bisa langsung ke tempat duduk tanpa mengganggu jalannya ibadah. Jadi penyambut jemaat ini yang sangat berperan untuk menjaga ketertiban ibadah sekalipun ada jemaat yang terlambat. Lalu yang kedua lagi, ini pengalaman di gereja Jakarta. Ini kejadiannya udah lama sekali, bertahun-tahun yang lalu. Kejadiannya gini Bapak Ibu, waktu doa syafaat kan semua orang pada nunduk tuh, pada tutup mata. PF-nya juga berdoa. Terus tiba-tiba begitu mereka amin, duduklah di depan, di barisan paling depan, orang yang pakai baju laki-laki, dia pakai baju bawa ransel, celingak-celinguk, yang semua orang menduga dia bukan orang Kristen. Bayangkan ya, ini gereja tengah kota. Tiba-tiba ada orang begitu buka mata, selesai doa syafaat, ada orang duduk di depan, pakai ransel. Ngeri nggak tuh kayak gitu? Itu semua gimana itu? Siapa mau nanya siapa? Siapa yang mau nanya? Nah, waktu itu pembahasannya itu pertama jelas dong, yang disalahin pasti satpamnya. Kenapa satpam kecolongan, nggak lihat orang kayak begini kok tiba-tiba dia masuk? Apakah dia berniat jahat? Apakah ODGJ gitu? Yang pasti dia bukan dari antara jemaat. Lalu setelah satpam yang disalahin, berikutnya penerima tamu. Karena tidak seorang pun dari presbiter yang melihat orang ini masuk. Nah, jadi sejak itu, selain gereja itu, kami juga diantara kami juga belajar bahwa ada baiknya kalau presbiter atau siapapun yang bertugas menyambut jemaat, itu tetap duduk di dekat pintu masuk, sebagai tanda secara positif ya, sebagai tanda siap menyambut jemaat yang terlambat datang. Sampai dia terlambat, bahkan jemaat yang udah mau selesai ibadah datang pun tetap dilayani. Itu fungsinya di situ. Nah, karakter yang dibutuhkan otomatis harus ramah ya. Kita menyambut jemaat, tapi kalau muka kita nggak ramah, kita nggak peka, ini agak repot ini. Gitu, gesit, menolong. Nah, Bapak Ibu, pengalaman buruk, ini pernah juga terjadi pengalaman buruk ya. Ini salah satu gereja waktu itu di gereja di Lampung. Jadi, saya waktu itu melayani sebagai pelayan firman sudah di mimbar, dan votum itu sudah mau dijatuhkan, lalu penyambut tamu ini masih mengantar jemaat. Jadi memang waktu votum, jemaat itu sudah harus berada di tempat masing-masing. Kalau yang masih baru masuk itu di stop dulu, dia baru boleh bergerak itu votum, nas pembimbing dan salam. Tapi yang terjadi adalah di pengalaman buruk ya. Sebelum votum itu presbiter penyambut jemaatnya tuh sigap sekali mengantar jemaat ke tempat duduk. Apa yang terjadi? Jemaatnya sudah di tempat duduk, posisi berdiri kan, lagu pembukaan. Dan ternyata waktu saya mau votum yang berisik itu presbiter penyambut jemaatnya. Karena mereka merasa mereka berada di pintu, jauh dari jemaat, berbeda maksudnya tempatnya agak jauh dari kursi jemaat, dan mereka yang berisik. Itu menyebalkan sekali Bapak Ibu. Jadi walaupun tugasnya penyambut jemaat, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk mengikuti ibadah secara utuh. Gitu. Jadi jemaatnya sudah tertib, ternyata presbiternya yang seperti itu. Jadi itu juga nggak bagus. Pengalaman buruk. Jadi
penyambut jemaat, walaupun duduk di pintu, bukan berarti mereka bisa ribut sendiri, menyebalkan sekali. Lalu ini poin-poinnya, menyambut jemaat yang datang dengan senyum dan tatapan bersahabat. Jangan judes-judes kalau jadi penyambut jemaat. Nah, duluan menyapa dan memberi salam. Bapak Ibu, ini menjadi penting ketika selain karena penelitian, bilangan research juga ada poin itu, dan pengalaman pribadi juga. Ada orang nggak mau balik lagi ke gereja kita karena dia merasa tidak disapa. Masuk ya masuk aja, nggak di dalam nggak disapa, nggak ketemu orang, dan seterusnya. Karena itu penyambut jemaat duluan menyapa, jangan tunggu disapa. Lalu ini kalau ada memberikan tata ibadah, amplop persembahan, warta jemaat. Lalu kalaupun ada penjelasan, jangan ragu-ragu untuk menjelaskan. Berikutnya, gesit menyikapi kebutuhan jemaat yang datang. Misalnya jemaatnya datang pakai kursi roda, atau dia butuh alat bantu, atau jemaatnya datang dalam keadaan lagi hujan, atau dia bawa anak kecil, itu sikap gesit melihat kondisi. Mengarahkan jemaat ke tempat duduk yang tersedia. Nah, ini dia, sambil memperhatikan kelangsungan dan ketertiban ibadah. Bapak Ibu, saya pernah ada di gereja, ini di daerah Jakarta kayaknya. Jakarta atau Bekasi. Jadi, pokoknya aturannya itu, kalau petugas atau pelayan ibadah sudah baris di pintu masuk, itu jemaat nggak boleh masuk. Kalau menurut saya itu agak lebay. Karena waktu itu kejadiannya, kita mau prosesi masuk, ketika jemaat melihat ini para penatua, diaken, dan pendeta sudah baris, mereka tidak diizinkan masuk ke ruang ibadah, harus tunggu sampai setelah salam. Bapak Ibu bisa bayangkan, sementara ibadah waktu itu ungkapan situasinya panjang banget. Itu juga nggak bagus begitu. Saya nggak bilang ke gerejanya ya, saya cuma bilang ke kita, itu nggak bagus. Jadi sebelum prosesi masuk, jemaat itu masih diizinkan untuk mengambil tempat, tapi ini tergantung dari kesigapan pelayan penyambut tamunya. Makanya mesti, orang Batak bilang, ligat sikit, supaya cepat, sambil memperhatikan kelangsungan dan ketertiban ibadah. Nanti kalau udah prosesi masuk baru berhenti. Votum baru berhenti, nas pembimbing salam, setelah salam baru boleh dilanjutkan mencari tempat duduk. Nah, ini menghitung jumlah peserta ibadah. Kenapa penyambut tamu? Karena mereka yang menyambut. Sekalian dihitung. Kalau di gereja-gereja lain tuh ada penghitung jemaatnya, itu ditaruh di pintu masuk memang. Itu sudah disiapkan. Laki, perempuan, tamu, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu nanti kepikiran lagi, nanti kita bahas ya. Apa yang harus menjadi tanggung jawab dari penyambut tamu. Jadi ingat karakternya, gesit, peka lihat keadaan, jangan lupa datangnya duluan, jangan jemaatnya udah datang, penyambut tamunya baru datang, itu terbalik itu. Peka, lihat peka untuk melihat keadaan, ini jemaatnya butuh apa, apakah dia datang dalam keadaan tergopoh-gopoh, apakah kehujanan, apakah membutuhkan kursi roda, dan seterusnya. Lalu inisiatif. Kalau lihat jemaat udah dengan kesusahan, dengan berjuang masuk gereja, terus kita cuma nunggu di pintu sambil senyum-senyum, itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi inisiatif. Kalau membutuhkan pertolongan, kita bantu. Jangan cuma senyum-senyum, nungguin jemaat, itu kayaknya kurang gitulah. Kurang sigap ya. Nah, kita masuk ke poin kedua. Nanti kalau ada pembahasan kita lanjutkan. Saat teduh dalam ibadah minggu. Yang pasti dia 15 menit sebelum jam ibadah dimulai. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang setengah jam sebelumnya boleh. Nah, saat teduh ini ketika kita masuk,
mohon baik jemaat maupun pelayan ibadah mempertahankan keheningan dengan tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Bisa juga diiringi oleh musik instrumental ya, kalau pemusiknya belum datang, kalau belum latihan lagu. Tapi yang pasti pokoknya masuknya tuh jangan berisik lah. Kenapa begitu? Karena inilah kesempatan untuk kita melakukan ibadah personal. Bapak Ibu, ibadah GPIB adalah ibadah, ini nanti juga akan dibahas dalam pemahaman ibadah. Ibadah GPIB itu termasuk dalam ibadah komunal, ibadah jemaat, bukan ibadah personal. Jadi ada jemaat yang kritiknya begini, kalau kita mau punya waktu punya waktu bersama Tuhan yang sangat pribadi. Misalnya kalau kayak di gereja-gereja lain nih ngomongnya gitu kan. Kalau di gereja-gereja lain tuh ada doa pribadi, ada penyembahan pribadi, ada apalagi ada yang kita bisa nangis-nangis itu loh kalau curhat sama Tuhan. Di GPIB nggak ada. Karena ibadahnya ibadah komunal, bukan ibadah personal. Tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan, nah di saat teduh inilah saatnya. Kalau ibadah mulai jam 9, Bapak Ibu datanglah sekitar jam setengah 9, 9 kurang seperempat. Lalu nikmatilah saat teduh itu sebagai kesempatan untuk ibadah personal. Disitulah Bapak Ibu mau berdoa sambil nangis kah, mau nyanyi kecil-kecil kah, tipis-tipis kah, mau bicara sama Tuhan kah, itulah kesempatannya. Jadi bukan yang nggak ada ruang untuk ibadah personal, ada. Asal Bapak Ibu datangnya jangan mepet-mepet waktu. Ambil waktu kalau memang mau punya kebutuhan pergumulan khusus, datanglah sebelum ibadah dimulai. Lalu di saat ini, kalau tidak ada ibadah personal, tidak ada pergumulan khusus, bisa dipakai untuk mempelajari tata ibadah. Nah, ini dia. Memang sekarang tata ibadah itu tidak disampaikan dalam bentuk cetak. Tapi setahu saya di gereja-gereja itu biasanya tata ibadah itu masuk dalam online itu loh, yang suka dibagikan. Kalau kita ya, kalau kita itu ada di ini kan, ada di call center misalnya. Di situ ada biasanya ada teks-teks Alkitab, ada nyanyian-nyanyian, dipelajari, memperhatikan warta jemaat. Nah, memperhatikan warta jemaat ini sambil dibaca-baca, sambil didoain, jangan sambil komplain. Sambil baca-baca warta jemaat yang dilihat nih, persembahan saya udah masuk belum? Nah, kalau belum masuk, keluar lagi dia cari karyawan nih. Tapi dipakai untuk menjadi pokok doa. Misalnya Bapak Ibu baca pengumuman, mau ada acara PKP, acara PKLU, nah situlah didoakan. Lalu ini ada juga terbuka bagi usulan Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan saat kita bersaat teduh. Kalau di ibadahnya di rumah, ibadah keluarga atau ibadah unit-unit misioner, saat teduhnya memang tidak seperti di gereja, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk ke ibadah keluarga, saat teduhnya itu lebih baik dimanfaatkan untuk beramah tamah dengan puan rumah. Gitu kan? Kalau di gereja, kita bisa mengambil saat teduh kalau kita datang sebelum jam ibadah. Tapi kalau ibadahnya di rumah, nah manfaatkanlah itu untuk beramah tamah dengan tuan rumah kah, dengan sesama jemaat yang datang kah, karena sifat ibadahnya itu lebih kekeluargaan. Unit-unit misioner juga begitu. Bila dimungkinkan, teduh itu bisa dijadikan jeda antara kata sambutan keluarga dengan ajakan beribadah. Kalau Bapak Ibu membutuhkan jeda, biasanya kan gini, kata sambutan keluarga tuh bisa jadi sesuatu yang meriah. Jadi kalau keluarganya bercerita, terus disambut dengan syukur orang juga, respon orang gitu kan. Kadang-kadang suka meriah, ketawa-ketawa, ada yang ditutup dengan nyanyian, dengan kesaksian keluarga. Untuk masuk ke ajakan beribadah, itu bisa dijeda
dengan saat teduh. Saat teduh bukan saat hening. Saat teduh. Yang penting tenang, apa boleh buat kalau tetap ada suara, tapi yang penting tenang. Kalau hening tuh benar-benar tidak ada suara. Nah, ini yang penting nih. Ini penting. Ingat. Pertama, kalau ada jemaat lagi saat teduh, jangan diajakin ngobrol. Kan kadang-kadang gitu ya, kita masuk gereja, udah ada yang duduk, dia lagi saat teduh, terus kita mulai, "Apa kabar, Bu? Udah lama nggak ketemu." Iya, terus dia ngobrol deh. "Waktu itu gimana?" gitu. Jangan. Menyapa boleh. Menyapa itu wajib. Kalau kata Paulus, kita harus duluan menyapa. Harus duluan dalam memberi hormat. Menyapa itu perlu, tapi nggak usah diajak ngobrol. Oke? Lalu, nah, ini terjadi di ibadah di gereja juga suka terjadi, di ibadah di rumah juga suka terjadi. Saat teduh itu nggak perlu diakhiri dengan aba-aba. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Karena ibadah itu tidak sama dengan upacara. Jadi saat teduh itu setelah kita mengkondisikan, mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Saat teduh itu tidak ditutup dengan aba-aba saat teduh selesai gitu. Tapi langsung saja masuk ke ajakan beribadah. Jadi tidak perlu ada aba-aba ini. Ini bukan upacara, ini ibadah. Nah, berikut. Masuk di penjelasan tata ibadah. Berikutnya ada penjelasan tata ibadah. Apa sih yang dijelasin? Sabar ya. Penjelasan tata ibadah itu dilakukan oleh P1 sebagai penanggung jawab ibadah atau yang dimintai tolong. Saya lebih suka pakai istilah dimintai tolong, bukan disuruh atau diperintah, oke? Yang dimintai tolong, misalnya P2K atau siapapun, beberapa menit sebelum ibadah dimulai. Tapi hal ini harus berkoordinasi dengan prokantor yang memimpin latihan lagu. Jangan prokantor, itu nanti dijelasin kemudian. Prokantor lagi melatih jemaat menyanyi, terus yang kasih penjelasan tata ibadah ini main ngomong aja di mimbar kecil gitu. Kita sama-sama sedang melakukan bagian kita, jadi tolong saling menghormati dan saling mendukung. Jadi kalau misalnya katakanlah P1 ya, kalau P1-nya sebagai penanggung jawab ibadah sedang memberi penjelasan tata ibadah, artinya prokantornya itu sudah selesai dengan urusannya. Jangan yang satu ngomong, yang satu juga sibuk sendiri. Lalu biasanya penjelasan tata ibadah itu terkait dengan kalau ada tata ibadah khusus. Misalnya, minggu ini kita memakai tata ibadah dari gereja GKS, Gereja Kristen Sumba. Kita memakai tata ibadah dari HKBP gitu. Itu kan susunannya juga tidak sama. Karena itu perlu disampaikan di awal. Jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan demi kelancaran ibadah, misalnya kalau nanti ada pemberian persembahan khusus, jalurnya misalnya Bapak Ibu akan memberi dari kanan, lalu kembali lewat kiri gitu. Itu dijelaskannya di awal. Kenapa begitu? Karena ibadah sejatinya adalah perjumpaan jemaat dengan Tuhan yang terjadi secara spontan. Sehingga semakin spontan perilaku beribadah itu semakin baik. Oleh karena itu, kurangi aba-aba. Kurangi instruksi yang berlebihan, instruksi yang diulang-ulang atau yang bernada perintah. Apalagi kalau pakai ancaman. Kalau nggak tertib, Bapak Ibu nggak boleh datang lagi ibadah gitu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah perjumpaan yang spontan. Jadi lebih makin sedikit instruksinya itu makin lebih baik. Yang sebetulnya kami juga waktu itu ditegur ya. Kalau waktu itu pelatihannya buat kami pendeta-pendeta, kami sering kali, saya juga termasuk. Misalnya, mari Bapak Ibu kita membaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Terus diulang lagi, Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu pembacaan Alkitab gitu. Itu ternyata nggak sehat.
Jadi seharusnya sekali saja disampaikan, paling banyak 2 kali. Tapi terus terang kami juga masih susah sih untuk tidak mengulang. Kalau saya biasanya saya lihat dulu, lalu baru biasanya bagian depan tuh masih cari-cari. Nah, kalau saya lihat ada orang masih cari, biasanya saya ulang. Tapi sebetulnya nggak gitu. Instruksi di ibadah, misalnya gini, di tata ibadah udah ditulis, jemaat Tuhan mari berdiri dan menyanyi. Ini dasarnya orang ya, dia mau permoy dia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi bersama, memuji dan membesarkan Tuhan. Padahal di tata ibadah tuh tulisannya cuma berdiri dan menyanyi gitu. Itu lebay, itu berlebihan. Terus nggak usah juga diulang-ulang. Jadi kalau kita sudah kasih instruksi, misalnya apa ya, instruksi memberi persembahan, Bapak Ibu silahkan maju dari kanan, kembali dari kiri. Terus nggak usah diribetin lagi tuh. Masuk dari kanan, Bapak Ibu satu-satu, jangan berebutan gitu. Nyebelin banget gitu. Jadi semakin sedikit instruksi, semakin spontan jemaat beribadah itu semakin baik. Tapi kalau instruksinya terlalu diulang-ulang, berlebihan, apalagi pakai nada perintah, cukup sekali ya kami ngasih taunya ya gitu, judes sekali. Itu nggak sehat. Ini penjelasan tata ibadah. Lalu latihan lagu. Latihan lagu itu dilakukan oleh prokantor. Beberapa menit sebelum ibadah dimulai. Nah ini dia. Dia koordinasi sama petugas atau pelayan yang menjelaskan tata ibadah tadi. Kalau P1 yang ngomong ke P1, atau kalau ternyata bukan P1, bicaralah ke pelayannya. Perhitungkan juga waktu yang dibutuhkan, karena pemusik juga akan ikut dalam doa konsistori. Jadi kalau misalnya kita melatih lagu dalam satu ibadah, misalnya ada 2 lagu yang baru, waktunya diperhitungkan. Karena pemusik juga diharapkan ikut doa konsistori. Tapi kebanyakan gereja kadang-kadang ada yang nggak sempat juga, ya apa boleh buat ya. Tapi yang penting koordinasi, Lalu nyanyian yang perlu dilatih, nyanyian yang baru dinyanyikan oleh jemaat. Lalu nyanyian yang sering kali salah dinyanyikan. Saya nggak berani kasih contoh, nanti kita bubar sebelum waktunya. Sebetulnya yang jago itu Pendeta Ina Sasela. Dia paling jago sekali kalau dimintain tolong contohin lagu yang sesuai dengan notasinya. Kadang-kadang ada jemaat merasa gini, udah tahu lagunya, tapi terakhirnya tengah-tengah salah. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, itu biasanya ujungnya tuh salah. Terus nyanyian yang dinyanyikan dengan variasi. Misalnya nanti di ibadah ada nyanyian responsoris. Responsoris itu apa? Tanya jawab. Contohnya Kidung Jemaat 428. Bapak Ibu kalau di sekitar Bapak Ibu ada Kidung Jemaat 428 itu dia ada yang tercetak keluar, ada yang tercetak ke dalam. Itu menyanyikannya, yang tercetak keluar itu yang penanya, tercetak ke dalam itu yang jawab. Nah, jadi kalau misalnya mau dinyanyikan sesuai dengan bukunya, artinya itu mesti dikasih tahu dari awal bahwa nanti yang tanya kantoria, yang jawab jemaat. Bait 2, yang tanya presbiter, yang jawab jemaat. Bait 3, yang nanya jemaat, yang jawab presbiter, dan seterusnya. Kanon, nyanyian kanon tuh banyak sebetulnya, tapi jarang dinyanyikan karena rata-rata sih nggak berhasil kalau di ibadah besar. Kalau di ibadah pelkat baru berhasil, kalau ibadah besar jarang berhasil. Atau nyanyian yang bergiliran. Kidung Jemaat 100 misalnya, muliakanlah. Itu kalau bergilirannya nggak pas, nyanyinya tanggal 24 Desember, selesainya tanggal 1 Januari. Karena kelamaan. Jadi itu dia kalau nyanyi itu mesti bergilirannya, mesti cepat masuknya. Kira-kira begitu. Lalu jika ada lagu yang perlu diperkenalkan atau dilatih, pemusik dapat memainkan lagu yang dinyanyikan dalam ibadah, karena inilah kesempatan untuk mempersiapkan jemaat menyanyi dengan benar. Walaupun membosankan ya rekan-rekan pemusik, rekan-rekan organis, tapi ketika kita selesai latihan lagu, lalu ada jeda sebelum ibadah dimulai,
saat itu bisa dimanfaatkan untuk mengulang-ulang nyanyian yang baru tadi. Supaya setidaknya walaupun jemaat baru kali itu dengar, baru kali itu belajar, setidaknya musiknya itu sudah sudah akrab terdengar di telinga mereka, di telinga jemaat. Jadi yang menyedihkan itu lagunya baru, mungkin agak susah, tapi setelah latihan, begitu mau masuk ibadah, terus pemusiknya itu ganti dengan lagu yang lain. Padahal itulah kesempatan untuk membuat telinga jemaat terbiasa dengan lagu yang baru. Penting untuk ditaati bahwa beberapa menit sebelum ibadah dimulai, bukan waktunya bagi pemusik, kantoria, dan prokantor untuk latihan. Itu saatnya mereka melatih jemaat. Yang menyebalkan itu Bapak Ibu, kalau pemusik itu artinya yang main musik, kantoria dan prokantor itu latihannya pas mau ibadah. 15 menit sebelum ibadah. Kalau 2 jam sebelum ibadah mungkin lah. Tapi kalau udah 15 menit sebelum ibadah, jemaat udah datang, itu saatnya melatih jemaat. Bukan latihan bagi kantoria atau prokantor. Jadi kalau perlu kantoria dan prokantor, bahkan pemusik, dapat melakukan persiapan itu di beberapa waktu sebelumnya. Sehari sebelumnya kah? 2 hari sebelumnya kah? Yang penting 15 menit sebelum ibadah dimulai, itu bukan waktunya bagi pemusik untuk latihan, tapi untuk melatih jemaat. Nah, ini dia. Ini tapi nanti akan diulang lagi Bapak Ibu di materi tentang musik gereja. Sejak tahun 2000, GPIB itu memberdayakan pemusik, kantoria, dan prokantor sebagai pelayan musik ibadah. Nah, selama COVID, selama pandemi, peran kantoria itu disederhanakan menjadi pemandu lagu. Jadi pemahamannya gini, kantoria itu berasal dari tradisi bait Allah. Sedangkan pemandu lagu berasal dari tradisi sekuler yang diadopsi oleh gereja-gereja yang menjadikan penyembahan sebagai pusat ibadahnya. Jadi pemandu lagu itu kalau bahasa sekarang worship leader atau song leader itu berasal dari gaya sekuler. Tapi kalau gayanya kantoria itu berasal dari tradisi bait Allah di Perjanjian Lama. Nah, sampai saat ini GPIB itu masih memberdayakan pemusik, kantoria, dan prokantor. Sekali lagi saya bilang, karena ibadah GPIB itu ibadah komunal, dia bukan ibadah personal bareng-bareng. Ngeri ya, kayak udah mulai galak aku nih kan. Ibadah GPIB itu ibadah jemaat, ibadah bersama, bukan ibadah personal, ibadah pribadi yang dilakukan bareng-bareng. Ini kelihatan dari kalau Bapak Ibu perhatikan, nyanyian-nyanyian yang ada di Gita Bakti, Kidung Jemaat, sekarang ada Kidung Keesaan, Kidung Muda-Mudi, rata-rata itu memakai bahasa kami, bukan aku, kami. Karena GPIB itu ibadahnya ibadah persekutuan, bukan ibadah pribadi yang bareng-bareng. Jadi kita memakai kantoria dan prokantor, bukan pemandu lagu. Ini kalau kita kembali ke tata gerejanya ya. Kalau kembali ke kondisi jemaat, ya ini bisa digumuli bersama. Ini Bapak Ibu udah tahu sebetulnya. Tapi kalau nggak dijelasin, nanti nggak nyambung penjelasannya. Prokantor. Prokantor itu pemimpin nyanyian atau dirihen umat. Perhatikan ya, tempatnya itu di D. Kalau inilah denah settingan ruang ibadah kita, tata letak, yang di depan tuh namanya pusat liturgi, nanti dibahas lagi di tata ibadah Bapak Ibu. Prokantor itu di D, yang kecil itu. Kenapa di D? Dia bisa menghadap ke E, ke kantoria, maupun ke G, ke jemaat. Kantoria itu sekelompok penyanyi yang bertugas memandu jemaat bernyanyi. Ini nanti kita akan ulang di topik musik gereja. Dia menempati posisi E. Nah, istilah pemandu lagu merujuk pada 1 atau 2 penyanyi yang memandu jemaat bernyanyi.
Kalau dari katanya, pemandu itu kan seharusnya di depan. Sementara tata letak kita, tata ruang GPIB, menempatkan pemusik itu di samping pusat liturgi. Jadi nggak cocok kalau dibilang pemandu lagu sementara posisinya di pinggir. Itulah kenapa kita memakai kantornya dan prokantor ini, setahu saya belum ganti, GPIB masih ini. Adanya pemandu lagu itu karena ada penyesuaian pas COVID dan pasca COVID. Tapi sejatinya aslinya begini modelannya. Kita lanjut ya. Nah, ini pemeriksaan kesiapan pelayan. Kalau ini tugasnya P1. P1 itu yang paling bertanggung jawab atas berjalannya ibadah, bukan PHM, bukan KMJ. Jadi ibadah itu yang bertanggung jawab P1. Biasanya kalau di GPIB dijabat oleh Penatua. Kenapa bukan PHMJ bahkan KMJ? Karena ini soal ibadah saat itu. Kasar kata Bapak Ibu ya, ini pernah kejadian. Saya salut sekali sama Pak Pendeta ini. Ini kejadiannya di Lampung. Jadi Pak Pendeta ini bilang, pastori itu samping gereja. Tapi dia bilang, bahkan kalau saya pun terlambat, P1 itu berhak untuk menentukan saya jadi naik mimbar atau tidak. Bayangkan ya, ini Pak Pendeta rumahnya di samping gereja. Jadi mereka membiasakan tradisi tepat waktu. Terus terang saya terbentuk oleh mereka. Dan inilah apa ya istilahnya keistimewaannya P1. Bukan PHM, bukan ketua 1, bukan KMJ. Pelayan 1. Nah, tanggung jawab pelayan 1 itu selesai setelah penghitungan persembahan, tanda tangan berita acara. Kalau di beberapa gereja sampai PF-nya pulang. Kalau pelayan firmannya bukan dari gereja kita, sampai PF-nya pulang itu tanggung jawab P1. Sebetulnya saya risih juga kalau saya pimpin di gereja itu ditungguin sampai naik mobil, sampai mobilnya pergi tuh risih sebetulnya. Tapi rupanya itulah memang tanggung jawabnya P1. Karena itu, nah P1-nya harus berjiwa pemimpin, bijak mengambil keputusan, berhikmat dalam membaca dan menyikapi situasi, khususnya untuk hal-hal yang tidak terduga. Agak konyol rasanya, kalau P1-nya itu orangnya panikan, gitu kan. Ini PF terlambat, dia udah panik, udah megap-megap. Loh, jangan gitu, Pak. Jangan gitu, Bu. Tenang, lalu baca situasi. Apakah bisa ditunggu? Kalau tidak bisa ditunggu, segera siapkan penggantinya atau yang lain. Begitu juga kalau misalnya nih, ada hal-hal yang tidak terduga. Kalau P1 itu jangan, ya pokoknya jangan panikan lah. Udah panikin nggak ada inisiatif lagi, aduh paling repot tuh. Jadi kasihan lah itu. Jadi kalau jadi P1 karena dia bertanggung jawab, karakternya atau jiwanya juga harus jiwa pemimpin, jangan takut ambil keputusan. Nanti P1 pelayan yang lain belum datang, dia yang bingung. Ini gimana ini? Ini kenapa belum datang? Ya, Bapak mikir, Pak. Kalau belum datang mau diapain? Mau dihubungin kah? Mau diganti kah? Jangan bikin bingung yang lain gitu. Karena P1 itu tanggung jawabnya begitu memang. Pemeriksaan kesiapan pelayanan masih. Kesiapan semua pelayan ibadah termasuk pemusik dan multimedia. Jika ibadah diadakan di rumah jemaat, maka pelayan ibadahnya hanya 1 penatua sebelum PF dan 1 diaken setelah PF. Tapi kalau di Pancoran Rahmat tidak selalu harus penatua dan diaken. Yang penting petugasnya sebetulnya ini. Tapi kalau bukan penatua dan diaken juga bisa disesuaikan. Kesiapan perangkat ibadah. Stola, kain mimbar, pastikan dia sesuai dengan kalender gereja. Udah diganti apa belum? Biasanya ngerepot itu kalau minggu-minggu prapaskah itu, minggu 3 hari suci itu suka terjadi keributan itu perkara ganti stola. Natal juga. Lalu lilin itu sumbunya siap enggak? Ntar lilin taunya sumbunya enggak siap dinyalain, korek yang enggak ada, pemantiknya habis baterai gitu. Peralatan sakramen. Bejana baptisan itu kalau mau ada baptisan pastikan airnya ada. Lalu tampilan presentasi untuk multimedia. Walaupun ada petugas multimedia, mungkin multimedia juga ada pendamping,
tapi juga harus ada pengecekan dari P1. Sound system, nganging-nganging itu, walaupun ada petugasnya, tapi itu tetap tanggung jawab P1. Pencahayaan, misalnya perlu lampu kah, cahaya, dan seterusnya. Kesiapan PF maupun cadangannya. Kalau di GPIB, biasanya cadangan PF itu P1. Jadi kalau PF-nya nggak datang, P1 yang naik. Saya pernah bicara ini, saya sebut nama ya, saya pernah diskusi sama pendeta Nyoman, dan juga dengan pendeta-pendeta lain. Sebetulnya agak riskan kalau kita menempatkan P1 sebagai cadangan pelayan firman. Karena kalau pelayan firman yang nggak datang, P1 mengambil alih, lalu yang jadi P1 tuh berantakan lagi. Kita mesti pilih orang lagi. Kalau P2 dia sudah punya tugas bacaan mulai dari ajakan beribadah sampai pengakuan dosa. Jadi kalau kami mengusulkan cadangan pelayan firman tuh sebaiknya justru P3, pembaca Alkitab. Jadi kalau cadangan pelayan firmannya itu P3, pembaca Alkitab, kalaupun pelayan firman yang nggak datang, itu tidak mengubah pengaturan pelayan yang sudah dipersiapkan. Itu usulan dari kami. Jadi cadangan PF itu bukan lagi P1, tapi P3, supaya tidak mengganggu. Jadi P1 itu tetap dia bertanggung jawab untuk mengganti pemain atau menyikapi situasi yang tidak terduga lainnya. Tapi di gereja-gereja Bapak Ibu, ini dia ya, kadang-kadang siapapun yang dipersiapkan waktu itu masih P1. Siapapun P1-nya, kalau pendetanya nggak datang tuh biasanya ada presbiter andalan. Kalau waktu saya masih di GPIB Sejahtera Jakarta Selatan, ada namanya Pak Harjo. Pokoknya kalau pendetanya nggak datang, mau P1-nya siapa, pasti Pak Harjo itu digotong dari rumahnya, itu diangkat ke gereja, suruh pakai jas, suruh ngomong. Tapi itu sebetulnya nggak sehat. Itulah perlunya persiapan sebetulnya. Jadi kalau saya usul P3 itu dia berfungsi sebagai cadangan pelayan firman, supaya kalau satu dan lain hal terjadi, maksudnya kepanikannya tidak merusak banyak. Nah, ini agak galak nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Setelah doa konsistori, tidak ada lagi pergantian pelayan. Termasuk pelayan yang datang terlambat dengan pemberitahuan. Misalnya udah dibilang, saya jadi P4, saya terlambat ya. Tapi kalau sudah doa konsistori, sebaiknya sudah diganti. Kenapa? Karena dalam doa bersama terletak kekuatan dan kesatuan hati untuk melayani. Jadi kalau dia tidak ikut berdoa, sebaiknya legowo aja. Gitu. Karena ini bukan masalah tampilnya, ini masalah kesatuan hati dan kekuatan kita ada di doa bersama. Mohon pengertian dan kerjasamanya. Kalau udah terlambat, nggak usah maksa mau tugas. Kalau ada pelayan yang ternyata sampai detik terakhir nggak datang, mohon P1-nya juga berani untuk mengambil sikap, mengambil keputusan. Yang repot ya itu, kalau P1-nya itu serba ketakutan. Ganti takut dimarahin, ganti takut salah. Namanya P1 loh. Doa konsistori itu dipimpin oleh P1, diikuti oleh semua yang melayani ibadah. Nah, isinya ini Bapak Ibu. Pertama, mohon ampun atas dosa dan kesalahan supaya layak melayani. Kita layak melayani hanya karena diampuni Tuhan. Mohon hikmat dan keberanian untuk pemberita firman. Mohon campur tangan Tuhan selama ibadah berlangsung, lalu kiranya Tuhan menyempurnakan persiapan kita. Nggak usah doa yang lain-lain Bapak Ibu. Ini waktu saya persiapan ini, saya bicara diskusi sama pendeta Ina. Ini pendeta Ina ada di sini. Kami suka suntuk. Kalau doa konsistori itu bagian kami juga diambil. Kami berdoa bagi jemaat. Ini kan Kak Ina aku yang sampaikan ya. Berdoa bagi jemaat supaya mereka mengerti firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan bertumbuh dalam hati mereka. Lah kita ini mau doa apa lagi loh? Gitu. Bagian kita udah diambil duluan sama P1. Jadi doa konsistori cukup 4 ini. Mohon ampun supaya kita dilayakkan. Mohon Tuhan menyempurnakan persiapan. Mohon hikmat untuk
pelayan firman memberitakan firman, dan mohon campur tangan Tuhan selama ibadah berlangsung, apalagi kalau ada hal-hal di luar dugaan. Nggak usah yang lain-lain Bapak Ibu, bagi-bagi sama doa mohon bimbingan Roh Kudus dan doa syafaat. Jangan doa syafaat juga dimasukin ke situ. Lalu kalau doa konsistori di ibadah yang di rumah, bedanya apa? Bedanya cuman kalau di rumah itu disebutnya doa persiapan dan doa syukur setelah ibadah, karena nggak ada konsistorinya. Kita disebut doa konsistori karena doa itu dilakukan di konsistori. Tapi kalau di rumah jemaat, dia namanya doa persiapan. Nah, doa konsistori dipimpin oleh pelayan satu sebagai penanggung jawab ibadah, diikuti oleh semua yang melayani plus puan rumah. Dulu tuan rumah, sekarang kata pendeta Marji, puan rumah namanya. Salam presbiter, perlu nggak nih salam presbiter? Salam presbiter ini maksudnya gini, bersalaman ini adalah tanda kesatuan hati dalam melayani. Jadi kita bersalaman itu untuk menyatakan bahwa kita melayani dalam kesatuan hati, nggak ada satu simpan hati buat yang lain, satu kita melayani tapi mereka tidak saling bicara satu sama lain. Karena itu salam presbiter ini lebih kepada tanda kesatuan hati dalam melayani. Pengaturan alur, kalau buat saya ditentukan oleh luas sempitnya ruang konsistori. Nggak ada alur yang baku, Bapak Ibu. Di Alkitab nggak ada alurnya. Jadi jangan perkara alur ini, sebelum ibadah ada keributan. Itu norak sekali buat kami tuh. Pernah saya ada di satu jemaat yang cuman perkara salah alur salaman, itu bisa ribut di konsistori, padahal ini ibadah belum dimulai. Itu menyebalkan sekali. Kalau seperti konsistorinya seperti gerejanya Pendeta Ina waktu di Lampung, GPB Silo ya Kak Ina ya, itu konsistorinya sempit. Jadi suka tidak suka, nggak bisa dua arah. Jadi ya harus mau nggak mau dia mengikuti alur yang sudah diatur. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi menurut saya yang mengatur alur dari salaman itu ya ruang konsistori itu. Bukan gara-gara begitu baru habis itu orang berantem, kita mau ibadah, atau setelah ibadah akhirnya merusak damai sejahtera. Lalu pengaturan alur diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang melayani itu berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi sebetulnya intinya di situ. Mau, kalau buat saya ya, biar tertib. Tapi kalau tertib itu bikin tegang dari awal ibadah, kita nggak enjoy. Ibadah tuh cuman buat nungguin kesalahan orang, cuman kalau orang bikin salah kita udah emosi, itu nggak enak kita melayani juga nggak enak. Lalu berikutnya terakhir ini untuk malam ini. Nah, kata sambutan keluarga yang saya belajar dari Pancoran Rahmat itu, kata sambutan keluarga bukan hanya tentang ucapan selamat datang dan pokok doa, tapi juga ini saatnya keluarga diberi ruang untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terbaru. Mohon maaf keluarga ya, nggak usahlah dibahas yang puluhan tahun yang lalu dari zaman nenek moyang nenek. Bahaslah yang terbaru, karena kita percaya rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru. Sampai di sini dulu malam hari ini, Bapak Ibu. Kita buka diskusi. Semoga 2030 kita boleh selesai. Semoga. Kembalikan kepada Vikaris. Baik, terima kasih Bu Pendeta Cindy untuk materinya bagi kita semua Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya kepada Ibu Pendeta Cindy, dipersilahkan atau memberikan pendapat. Ini juga menjadi ruang kita, ruang hidup untuk berdiskusi. Dipersilakan Bapak Ibu. Tapi dibatasi sampai yang dipersiapkan ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, materi hari ini Ya, persiapan ibadah. Baik, dari Bapak Ibu Pendeta ada yang mau ditambahkan? Ada dipersilakan. Pendeta Esra. Ibu, saya Ibu. Ya, dengan Bapak siapa Bapak? Saya Jeffrey, Ibu Vikaris.
Ya. Oh, Pak Jeffrey Oh, Paliam. Pak. Tulisannya Duren. Oke, Iya, Pak. iya. Silakan. Ibu, saya punya satu pengalaman, saya tidak tahu ini dia benar apa salah. Karena saat itu sampai saat ini baru kita dapat tentang pembinaan ibadah. Saya waktu jadi presbiter, kebetulan saat itu saya bertugas sebagai penatua satu, pelayan satu, lalu pelayan firmannya dari luar, kalau tidak salah itu dari GKJ, beliau terlambat. Setelah ditelepon beliau, saya perhitungan nanti ibadah terlambat, saya ambil keputusan dengan teman-teman, saya naik mimbar. Saya pimpin di situ, saya bicara dengan teman-teman, kalau beliau udah datang, nanti beliau yang lanjut pimpin. Lalu setelah saya lihat beliau datang, kebetulan ada paduan suara yang mau nyanyi, saya persilakan paduan suara nyanyi, saya ngomong dengan beliau, supaya beliau yang lanjut memimpin. Itu satu. Yang kedua, mungkin GKJ itu punya kebiasaan kalau pernyataan pengakuan iman itu oleh majelis jemaat. Mungkin karena majelis jemaatnya terlambat dulu gitu, pada saat pengakuan iman, beliau tidak mungkin buka kidung jemaat itu salah. Beliau nggak baca pengakuan imannya. Beliau baca itu doa Bapa kami. Jemaat heboh, bingung. Saya tenangkan jemaat. Setelah beliau turun, saya minta jemaat tetap di tempat, lalu lanjut untuk menyatakan pengakuan iman. Sampai sekarang ini saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Itu soalnya aja, Bu. Makasih. Baik. Terima kasih, Bapak Jeffrey. Ibu, Oke. oke, Bu. Buat iman ya. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu Pendeta, kalau ada yang mau disampaikan, diingatkan, nanti kita kumpulin pertanyaannya ya, Bapak Jeffrey ya. Ini kita ada Bu Laura tadi ya, Bu. Tadi Bu Laura. ya sambil tunggu ya. Mana Bu Laura buka lagi nggak itunya? Nggak ada ya. Sambil tunggu Bapak Ibu ya. Kalau pendetanya terlambat. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang. Jadi, pertama-tama gini, saya coba mendudukkan posisi kita di situasi itu. Di situasi yang saya yakin sekali, pasti P1-nya itu panik, sepanik-paniknya. Kalau apalagi model-model saya ini yang kalau datang last minute kan, saya sangat mengerti P1-nya itu pasti deg-degan. Tapi dalam artian begini Bapak Ibu, situasi saat itu memang situasi yang kadang-kadang buat kita itu harus berpikir cepat, tepat, dan sedapat mungkin dosanya jangan banyak gitu kalau kesalahan. Artinya gini, situasinya tergantung situasinya Pak. Jadi itu yang saya bilang, jadi P1 itu harus bisa baca situasi dan berani mengambil keputusan. Oke, bisa baca situasi dan berani ngambil keputusan. Nanti kalau ada yang salah itu nanti dievaluasi. Tapi kalau posisinya saat itu, artinya ini kan kita ngomong karena itu udah kejadian toh. Tapi kalau kita saat itu juga saya rasa kita akan berada di kepanikan yang sama. Yang penting P1-nya itu ya itu Pak, bisa baca situasi, berani ambil keputusan. Misalnya P1-nya sudah mengambil keputusan begitu. Saya yang naik, nanti pendeta yang datang dia yang gantikan. Ya apa boleh buat, memang sudah begitulah kondisinya. Bisa juga P1-nya mengambil, kalau itu pendetanya pendeta sendiri, bisa aja. Pak Pendeta, nanti kalau datang, Pak Pendeta ikut ibadah aja. Itu juga bisa, Pak. Tapi kalau ini kan pertimbangannya pendeta luar, toh. Apalagi dia sudah kasih tahu bahwa dia terlambat. Begitu. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan dan ini pendeta tamu, ya apa yang dilakukan Pak Jeffrey selaku P1 pada waktu itu, itulah yang terbaik untuk saat itu. Gitu. Jadi itu bukan masalah salah dan benar, itu karena kondisi. Tapi kalau misalnya pendeta, misalnya nih, KMJ-nya sendiri atau PJ-nya sendiri, bisa-bisa aja Pak bilang, udah Bu, Ibu kalau datang Ibu ikut ibadah aja.
Tapi biasanya nggak semua ini berani ya, nggak semua P1 berani gantiin gitu ya. Jadi pasrah aja ditunggu. Tapi itu Pak, pokoknya Bapak Ibu, saya minta, saya nggak akan tahu ya kondisinya kayak apa. Kita udah persiapan sedemikian rupa, ternyata Tuhan izinkan kejadiannya tidak seperti yang kita bayangkan. Yang penting P1-nya itu bisa membaca situasi, berani ambil keputusan, lalu pertanggungjawabkan, dievaluasi. Nanti dievaluasi itu akan ada masukan, akan ada support kalau hal itu terjadi lagi di kemudian hari. Gitu Pak. Jadi buat saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Toh gara-gara itu kita nggak masuk neraka kan. Gitu. Lalu yang soal pengakuan iman itu karena pendetanya dari luar ya Pak ya. Iya. Jadi dia berharap presbiter yang melayani. Nah itu akibat terlambat. Kalau terlambat, unsur grogi, unsur ketidaksiapan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kayak gitu, sekali lagi kita tuh pengakuan iman itu setelah khotbah. Setelah khotbah nggak ada presbiter yang ada di mimbar kecil toh. Itu kalau sudah kayak gitu udah ikutin aja Pak. Maksudnya ibadah itu um, kalau sudah berjalan, kalau buat saya ya, kalau sudah berjalan, kalau tidak lagi bisa dikoreksi, udah biarin aja udah. Toh kita maklum gitu. Tapi kalau kita koreksi malah jadi tambah apa istilahnya gaduh, itu nggak sehat juga. Gitu. Jadi kalau emang udah ada kesalahan, ya udah lewatin aja. Kalau dia baca doa Bapa Kami, ya sudahlah. Gitu, apa boleh buat. Toh kita nggak baca pengakuan iman seminggu, masih tetap hidup kok Pak. Nggak langsung mati Ya, saat itu kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Yang penting tidak menimbulkan kegaduhan. Gitu. Kalau bisa kita saling menutup, jemaat nggak perlu tahu kalau ternyata ini ada kesalahan, kita jalani saja dengan apa ya, lancar-lancar, baik-baik. Apa ini? Tunggu, tunggu, tunggu. Untuk sementara itu, ini ada Ibu Elizabeth ya. Maksudnya apa? Apa ada pembukaan apa maksudnya? Itu Bu dari Kutai. Dari Kutai Kutai Barat. Dia tanya Bu kalau ada pembukaan kegiatan pembinaan seperti ini Kak. Oh, bisa diatur. Ya. Nah, kalau kegiatan seperti ini setiap Selasa ada Ya. Ibu Elizabeth ya. Sepertinya Ibu Laura keluar dari Zoom, Bu. Bentar. Oh, Jadi si 2023 Bapak Ibu ada yang ingin memberikan ya. pertanyaan? Bapak Ibu Pendeta, Pendeta Esra, Pendeta Ina, mana Kak Ina itu? Ada yang mau ditambahkan? Hari Ibu Pendeta Ina. Cukup Bu Pen, terima Cukup, Bu kasih. Pen. Terima kasih. Soalnya biasanya kalau tata ibadah kami yang paling paling rewel soal begini. Oh, barangkali boleh ini ya menambahkan sedikit ya, Puji yang Boleh. Tuhan. soal kalau pendeta dari luar itu Kak, sudah kejadian ya, tapi dari situ kita mungkin belajarnya bahwa itulah baiknya juga kalau kepada pendeta luar itu, apalagi yang dari beda-beda gereja ya, jauh-jauh hari kita sudah memberikan tata ibadah yang mau kita gunakan. Mungkin begitu solusinya supaya eh, beliau mempelajari tata ibadah kita, tahu bagian-bagian mana yang tugas-tugasnya. Karena memang beda sih. Kayak saya pernah ke GPKP kayak gitu-gitu ya. Eh, yang pengakuan iman dari awal sampai akhir bahkan ya kalau GBKP itu saya hanya tugas di PF sama doa penutup, bahkan doa syafaat aja enggak gitu. Jadi sudah dikasih tahu jauh-jauh hari untuk menjadi perhatian. Mungkin itu aja supaya untuk ke depan meminimalisir. Ya. Terima Itu kasih. tanggung jawab P1 Mm-mm. berkoordinasi dengan karyawan. Jadi dalam artian boleh minta tolong karyawan menghubungi uh, pendeta yang dimaksud, tapi tetap dalam pengawasannya P1.
P1 berkoordinasi juga dengan sekretaris PHM gitu. Karena misalnya gini, itu kan tugas orang kantor, itu kan tugas PHM. Kalau sampai pendetanya nggak datang kan P1 juga yang rempong kan, gitu. Jadi lebih baik itu kita saling mengingatkan, nggak usah lempar-lempar tanggung jawab. P1 silahkan berkoordinasi, tanya sama sekretaris, sama karyawan kantor, apakah sudah dihubungi, apakah sudah disampaikan tata ibadah, dan seterusnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu tentang persiapan? Mari Bapak Ibu, 5 menit lagi. 20.25. Bapak Ibu yang ingin menambahkan, bertanya mengenai persiapan. Izin Bu Pendeta dan Kak Janet, Iya, ya, mohon maaf tidak buka kamera karena daerah saya ini kalau buka kamera malah jadi sinyalnya jadi kurang bagus. Eh, Mungkin Bu Pendeta bisa tambahkan di doa konsistori itu ada beberapa jemaat yang melibatkan para pengisi pujian, apakah solois ataukah paduan suara atau vokal grup perwakilannya. Itu terkadang ada beberapa jemaat meminta mereka ikut juga doa konsistori. Lalu di akhir, pada saat doa konsistori yang akhir ibadah, mereka juga dilibatkan. Nah, sejauh mana pandangan Bu Pendeta mengenai hal ini? Apakah tergantung situasi jemaat masing-masing atau bagaimana? Terus kedua, tadi saya terlambat, bukan terlambat, kurang mengikuti yang ada slide mengenai puan ya, puan puan Tuan rumah. rumah. Eh, itu sebenarnya artinya kan lebih kepada gender feminin ya, perempuan. Jadi maksudnya ya itu tuan dan puan rumah. Kalau tuan kan dengan nyonya ya, tuan dan nyonya. Kalau puan tuh dengan apa? Untuk menghargai kalau yang pemilik rumah itu mungkin lebih Perempuan. kepada seorang, mohon maaf, ibu rumah tangga, seorang janda, atau seorang oma. Disebut tuan rumah, mungkin lebih ramah ketika puan. Itu saja, Eh, terima kasih Kak Janet dan Beta Cindy. Terima kasih makasih Pancuran Bapak. Rahmat, Tuhan berkati. Bapak Ibu, doa konsistori itu untuk pelayan. Untuk pelayan dan jemaat yang dilayani secara khusus. Jemaat yang dilayani secara khusus tuh seperti keluarga baptisan, peneguhan CD. Tapi kalau pengisi pujian, dia bagian dari ibadah. Jadi dia bagian dari ibadah, dia bagian dari persembahan umat. Sebetulnya kan tempatnya begitu, paduan suara, apakah paduan suara, apakah solois, apakah mungkin ada yang mau membawakan puisi, itu mereka bagian dari persembahan umat, respon umat. Jadi doa konsistori sih saya rasa hanya dibatasi untuk pelayan ibadah. Kalau yang paduan suara, pengisi pujian itu dia termasuk dalam jemaat, bagian dari jemaat, bagian dari persembahan jemaat. Dia kan istilahnya wakil jemaat untuk menyampaikan respon gitu. Jadi sepertinya nggak perlu masuk di doa konsistori. Kalau menurut saya sih begitu, karena saya berpegang pada pemahaman doa konsistori itu untuk pelayan bertugas. Semua pelayan ibadah dalam ibadah hari itu. Tapi kalau mereka itu kan istilahnya pengisi pujian atau persembahan jemaat. Persembahan jemaat yang diwakili oleh mereka. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Lagi ya. Baik, Ibu. Bagaimana Bapak Boleh, Ibu? boleh nanya dikit, Bu? Boleh. Dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih forum ini. Ini baik sekali ya artinya untuk jemaat paham tata ibadah kita gitu loh. Karena sekarang kan antara worship dengan worship ini kan jadi masalah di lingkungan pemuda. Kenapa ibadah GPIB kayak gini kok nggak kayak sana gitu loh. Jadi
Ya oke, malam ini memang baru percakapannya tentang persiapan, tetapi forum ini sangat penting Bapak Ibu Pendeta, karena banyak sekali jemaat yang tidak mengerti makna ibadah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya terkait dengan persiapan, ini kemarin juga kita ada percakapan safety talk ya, ketika ada satu kejadian yang tidak kita inginkan sehingga menimbulkan keadaan darurat. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau Ibu Pendeta bilang tadi P1, artinya P1 juga harus paham bagaimana menghadapi kondisi darurat. Lampu mati misalkan, atau ada jemaat yang pingsan, atau ya berbagai hal lah, misalkan ada gangguan dari luar. Nah, kemarin memang kita mengusulkan mungkin untuk jadi P1 itu, ya bukan mungkin, sebaiknya P1 itu punya kemampuan teknik dasar bagaimana pertolongan pertama pada ya kecelakaan atau kecederaan gitu. Karena itu penting ketika ibadah tidak ada dokter, tidak ada perawat, siapa yang akan action untuk menangani jemaat yang sakit tersebut. Yang kedua, P1 ketika persiapan misalkan untuk sejauh mana kewenangannya, katakan pada saat sakramen baptisan, kita tahu bahwa bejana baptisan itu ditaruh sejajar dengan meja sakramen, dan itu letaknya di pojok gitu loh. Nah, bolehkah P1 memindahkan bejana itu ke tengah sehingga bisa dilihat jemaat dari setiap sudut ruang gereja? Karena banyak juga pendeta yang karena merasa oh itu tempatnya di situ, akhirnya keluarga baptisan desak-desakan di situ. Jadi kesannya kok tidak husuk gitu, tidak baik lah, tidak bagus dilihat gitu, karena tempatnya menjadi sangat sempit berdekatan dengan mimbar kecil. Nah, apakah P1 punya kewenangan untuk mengatakan enggak, Pak Pendeta, Bu Pendeta, sakramen baptisan di tengah. Nah, ini apakah diperkenankan P1 masuk dalam wilayah tersebut? Itu saja Bu Pendeta. Terima kasih kesempatannya. Galak juga P1-nya ya. Nggak boleh dipindahin, di sini aja. Ya, Bapak Ibu, memang P1 itu yang tadi saya bilang ya, dia harus punya kepekaan dan berani ambil keputusan. Saya menghargai ada kegiatan kita ya, kegiatan GPIB ya Pak ya, yang tentang tanggap bencana. Bapak Ibu sebaiknya kalau kita ada undangan untuk mengikuti kegiatan seperti itu kita ikut, karena toh setiap kita akan, apalagi penatua, kita akan bergiliran menjadi P1. Ya nggak minta-minta sama Tuhan sih. Kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga, kalaupun itu di luar dari jangkauan kita, misalnya P1 duduk di depan lalu ada kejadiannya di belakang, kita nggak mungkin juga lari ke belakang begitu. Tapi setidaknya P1 itu punya kewenangan, harus berinisiatif untuk memberi arahan. Walaupun kalau kita duduk di depan nggak mungkin kita lari-lari ke belakang atau rempong amat kita ngelilingin ruang ibadah yang sebesar itu. Tapi setidaknya P1 itu sigap untuk memberi arahan. Harus diapakan, harus dibawa kemana, harus ditangani oleh siapa. Puji Tuhan kalau pelayan pintu, jadi ikut-ikutan orang Bandung nih. Pelayan pintu itu, P pintu itu sigap di belakang. Jadi itulah gunanya juga ada pelayan yang duduk di belakang, tidak semua duduk di depan. Jadi kalau P1 itu setidaknya kalau di luar jangkauan, dia harus sigap dan berinisiatif, berani ambil keputusan, jangan takut disalah-salahin. Biasanya ketakutannya gitu Pak, takut ntar kalau gini salah, ntar kalau gitu salah gitu. Inilah di sini jiwa kepemimpinannya diasah. Lalu sejauh mana wewenang P1 untuk memindahkan bejana baptisan? Kalau secara tata ruang, bejana baptisan dengan meja sakramen itu dia fix di depan. Harus satu paket dengan mimbar begitu. Tapi kalau dalam prakteknya, ketika digunakan, itu bisa
bisa dikondisikan selama posisinya tuh tetap di tengah. Jadi posisinya itu jangan gara-gara mau dipindahin biar gampang dia bawa, tapi jadi jauh tergeser. Kalau jauh tergeser, misalnya gini, gesernya ujung-ujungnya di depan mimbar kecil misalnya, itu pemahamannya udah beda lagi. Gitu. Kalau misalnya settingannya kayak Pancoran Rahmat, kayak Philadelphia, kalau dibawa sampai ke depan mimbar kecil, itu sudah beda pemahamannya. Kalaupun mau dibawa, dia tetap harus posisi di tengah. Harus posisi di tengah. Apakah mau dimajukan ke depan? Yang pasti dia tidak boleh terlalu jauh ke pinggir. Tapi sebaiknya kalau keluarga baptisan itu, kalau baptisan itu jangan semuanya maju kan gitu. Majunya per keluarga. Nah, biasanya yang pegang bejana baptisan itu kan mesti FP1 toh. Yang mendampingi. Kalau bejananya bisa diangkat ya, ada gereja-gereja yang bejananya nggak bisa diangkat. Yang sudah fix di situ. Kalau bejananya bisa diangkat, itu sebetulnya tugas FP1. Beda dengan perjamuan. Kalau perjamuan itu beda tugasnya diaken. Diaken tuh pelayan meja. Tapi kalau sakramen itu tugas FP1. Jadi kalaupun diangkat, disesuaikan, itu dia tidak dibawa jauh ke pinggir. Kalau di pinggir itu, kalau kemarin kita di pembinaan yang hari Rabu ya Bapak Ibu Pancoran Rahmat, itu namanya anabatis. Kalau yang pinggir itu Pak, itu percakapan dari manusia ke Tuhan. Anabatis, persembahan, apa itu dia di pinggir. Tapi kalau kata batis, anugerah Tuhan ke manusia itu dia harus ada di tengah. Jadi kalaupun mau disesuaikan, nggak bisa sampai ke pinggir sekali, dia tetap harus posisi tengah. Sama kayak persembahan. Sebutuh-butuhnya kita sama dana, biasa ada gereja-gereja yang butuh, ada proyek, dana, kotak persembahan itu nggak akan pernah boleh pindah ke tengah. Nggak akan pernah, karena itu mempengaruhi dialog dalam ibadah, sama kayak perangkat perjamuan, jangan sampai pindah ke pinggir. Persembahan juga nggak boleh pindah ke tengah. Untuk sementara gitu Pak. Pendeta Ina, Pendeta Isra, ada yang mau ditambahkan? Tentang P1 ya. Mana? Oh belum, nggak buka. Cukup tuh pendeta. Cukup. Iya kan, nggak boleh jangan dibawa ke pinggir ya. Apalagi buat kepentingan pemotretan tuh paling benci banget. Semua dikondisikan, peralatan sakramen digeser-geser, semua mau. Cuman perkara pemotretan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita secara khusus bicara P1. Bukan ketua 1, tapi P1. Terima kasih. Terima kasih Bapak Elizar, pertanyaannya Bapak. Juga menutup kita pada malam hari ini untuk ruang diskusi. Bapak Ibu akan bertemu lagi kita di hari Selasa minggu depan. Tapi menjadi bagian penutup kita akan menyanyi kembali nyanyian penutup dan Bapak Ibu bisa mempersilahkan jika ingin memberikan persembahan dari kiris yang diberikan. Kita akan menyanyikan penutup dari Kidung Keesaan nomor 15. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, dengan kasih kami menutup kegiatan kita Bina Iman pada malam hari ini. Sebagai doa penutup, apakah boleh dengan kasih kepada Ibu Pendeta Ina yang menutup pada malam hari ini? Baik, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak karena kasih setiamu berlaku atas kami sepanjang kami mengikuti Bina Iman di malam hari ini. Biarlah semua yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta Cindy memberikan kepada kami wawasan yang baru atau yang menjadi lebih baik lagi untuk bukan hanya iman kami bertumbuh, tapi juga berdampak dalam pelayanan kami, khususnya sebagai pelayan-pelayan yang melayani di tengah-tengah jemaat. Kami mohon Tuhan memberkati Ibu Pendeta Cindy dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Pancoran Rahmat bersama dengan semua pelayan yang melayani dan juga kami semua dalam pelayanan kami. Lalu biarlah apa yang dirancang oleh jemaat GPIB Pancoran Rahmat untuk kegiatan Bina Iman ini dapat berlangsung di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kami untuk boleh belajar bersama dan untuk kami membangun iman kami di dalam pengenalan yang semakin baik lagi atas kehendak Tuhan. Kami akan undur dari ruang Zoom ini dan melanjutkan kegiatan kami, tugas tanggung jawab kami masing-masing. Bahkan istirahat kami di malam hari ini. Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami dan biarlah malam hari ini pun boleh kami lewati karena Tuhan menjaga kami dan menyelamatkan kami sampai hari esok kami boleh kembali bangun dan beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Terima Ina. kasih Ibu Amin. Pendeta. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Banyak GPB Terima kasih Pancoran Ibu Pendeta. Rahmat. Kasih Tuhan Ibu berkati. Pendeta. Terima kasih. sampai bertemu Terima selasa kasih. depan Selamat. Bapak Ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam Mbak ya. Selamat Malam. Selamat malam malam. Bapak Sampai Ibu. Selasa depan. Sampai ketemu Selasa depan. Tuhan berkati. Sampai Kasih. bertemu Bapak Ibu. Izin live ya. Siap Oke. Bapak. Terima kasih Pak Fred. Selamat beristirahat Bapak Mari, Ibu. mari.